Ya, kita mulai ya untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk materi kita kali ini analog data ya, di mana Arduino ataupun sistem komputer itu biasanya data yang bisa diolah itu adalah data-data digital ya, 1 dan 0. Sementara data-data eh, di luar sistem itu rata-rata berupa data analog ya, atau berupa tegangan ataupun arus listrik. Namun yang umum itu adalah data tegangan ya, tegangan listrik, data analog yang nilainya tegangannya itu naik turun ya. Data-data analog yang berupa tegangan itu misalnya bersumber dari sensor ya, biasanya dari sensor atau transducer yang mengubah dari sistem ini ya, mekanik menjadi listrik ya, mengubah besaran fisik, misalkan suhu menjadi listrik ya, menggunakan sensor suhu, mengubah intensitas cahaya menjadi listrik. Itu adalah fungsi dari sensor atau transducer. Lalu data-data itu masih berupa tegangan, itu disebut sebagai data analog ya. Data analog tidak bisa diproses secara langsung di dalam mikrokontroler yang merupakan sistem digital ya, yang hanya dapat memproses berupa data digital, yaitu 1 atau 0. Nah, untuk dapat mengolah data-data analog, maka data-data analog tersebut harus diubah menjadi digital ya, menggunakan sebuah perangkat yang disebut analog to digital converter atau ADC ya. ADC ini bisa dibuat dengan beberapa komponen ya. Namun kita tidak mempelajari secara detail, dan di dalam Arduino itu sudah tersedia ya, ada 8 atau 10 ya ADC-nya, ada cukup banyak input analog yang bisa kita gunakan ya, yang untuk memproses data analog tadi. Jadi dia mengubah dari tegangan menjadi data digital ya. Tegangan adalah sebuah data analog. Itu mungkin pengantarnya. Ya, ini sebagai gambaran ya, ini analog to digital converter atau ADC. Misalkan kita berbicara menggunakan mikrofon ini, data yang keluar dari mikrofon ini adalah data analog ya, berupa tegangan yang naik turun secara acak ya, random, sangat random. Bisa tiba-tiba naik, lalu turun ya, naik lagi, turun, misalkan seperti itu. Tidak sangat sulit untuk diprediksi ya. Kemudian data ini tidak bisa diproses secara langsung di dalam sebuah mikrocontroller ya, atau Arduino ataupun sistem komputer, sehingga data ini perlu diubah menjadi data digital ya, menjadi 1 dan 0 ini. Nah, untuk mengubahnya ini menggunakan ADC ini ya, analog to digital converter. Sehingga yang keluar dari ADC ini adalah
digital signal ya. Kemudian ini digital system termasuk microcontroller dan juga komputer. Kemudian untuk misalkan ini suara itu harus dikeluarkan lagi ya menjadi suara lagi. Itu dari data digital ini dirubah lagi menjadi analog ya menggunakan DAC ini. Sehingga ini menjadi analog mendekati bentuk dari sumber aslinya ya, mendekati ini. Meskipun tidak sempurna ini karena ke digital itu ada kotak-kotak kecilnya ini ya. Ini di sampling ya, datanya di sampling jadinya seperti ini. Ya ini biasanya masih difilter lagi sehingga lebih halus lagi ya menggunakan beberapa komponen. Sehingga kalau kita ngomong menggunakan mic itu sebenarnya sudah banyak noise-nya ya, noise karena bentuknya sebenarnya sudah berubah dari suara asli kita. Tapi kita masih mengetahui makna dari kata-kata yang kita ucapkan ya atau orang ucapkan itu kita masih bisa memahami meskipun biasanya ada perubahan ya, ada beberapa frekuensi yang terkena filter biasanya ya. Namun sistem yang baik itu akan semakin mendekati dari inputnya ini. Jadi kalau bentuk inputnya seperti ini ya harusnya outputnya persis seperti ini ya. Kalau samplingnya semakin rapat itu tentu akan semakin mendekati dari bentuk gelombangnya ya. Tapi kalau semakin lambat samplingnya itu pemulihan datanya juga kurang bagus ya, pasti akan semakin kasar di sini. Ini yang disimpan di dalam digital system atau yang diproses atau diteruskan itu adalah data-datanya 1 dan 0 seperti ini ya, dalam bentuk serial nih. Jadi begitu kira-kira untuk proses analog to digital converter dan juga digital to analog converter. Analog input ini berupa tegangan sinyal dengan satuan volt. Sinyal tegangan berasal dari sensor atau transducer ya. Ini mengubah bawahnya ini ya ada sensor dan transducer mengubah dari besaran fisik menjadi besaran listrik yaitu berupa tegangan ya atau arus biasanya. Tapi yang umum tegangan ini karena kalau arus biasanya sangat kecil jadi hanya berupa sinyal bukan berupa tegangan energi ya atau power ya. Tapi tegangannya sangat kecil sehingga disebut sinyal ya. Kalau listrik dengan tenaga yang besar biasanya untuk power ya PLN itu termasuk sumber ya sumber sumber energi lah yang bisa kita manfaatkan. Sedangkan di sini listriknya sangat kecil sehingga disebut sinyal ya biasanya. Dan perlu diberi penguat agar bisa misalkan didengarkan ya kalau itu suara. Proses sederhananya ini seperti ini ya seperti digambarkan tadi ya ini analog input berupa tegangan. Lalu ini N-bit ADC converter. Jadi berapa bit yang akan kita ubah dari analog ini menjadi tegangan digital ya. Dalam hal ini di contoh ini 8 bit mulai D0 sampai D7 ya. Jadi paling rendah itu nanti 0 semua, 0, 0, 0, 0, 0 tegangannya kalau di sini 0.
paling tinggi misalkan 5 volt, itu ini 1 semua ya, 1, 1, 1, 1 atau 255. Nah, ini menjadi digital output ya. Lalu ada proses kuantisasi ini ya, menentukan jumlah bit data digital. Ini visualisasinya saja ya. Ini misalkan kita punya input sinyal itu seperti ini. Maka bagaimana cara mengubahnya menjadi digital itu dengan disampling ya setiap sekian waktu ya. Berapa durasi samplingnya ini? Disampling di sini misalkan 1 juta kali per detik ya, 1 megahertz misalkan. Sebenarnya itu ada teorinya berapa frekuensi minimal atau periode minimal waktunya ini ya. Tapi itu tidak kita bahas. Ya, semakin rapat waktunya itu akan semakin mendekati sinyal aslinya ini ya. Sehingga kualitasnya akan semakin baik. Hanya datanya akan menjadi sangat besar ya, menjadi besar. Dan kalau itu suara butuh kecepatan pengirimannya harus cepat ya, harus sesuai dengan sinyal aslinya ini. Jadi misalkan ini yang kita tentukan kuantisasi itu menentukan jumlah bit data digital ya, ini mau berapa bit ya yang kita gunakan nih. Dalam hal ini kalau kita lihat di sini paling tinggi adalah ini ya, yang tengah ini. Misalkan kita buat menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti jadi 7 bit ini kuantisasinya ya. Paling banyak atau paling tinggi adalah 7 bit data. Kita bisa membuat jadi 8, 9, 10 tergantung komponen yang digunakan biasanya. Nah, di dalam Arduino itu bisa 10 bit ya, Arduino Uno, dan beberapa seri yang lain itu sampai 10 bit ini maksimalnya. Jadi ini kalau proses ininya ya, pengubahannya, jadi kalau ini paling tinggi, ini nanti jadi 1, 1, 1, 1, 1 semua ya, ini 7 ke 7 bitnya. Kalau dia paling rendah ya 0, 0, 0, 0 semua, 7 bit itu. Nah, kalau di tengah-tengah ini ya kita hitung dengan skala ya, berapa ini. Kalau separuh berarti ya separuhnya dari 7 bit itu 12864 ya. Kalau setengahnya ini kira-kira 64, 64 itu kombinasi 01-nya berapa. Tapi itu semua sudah dihitung oleh komputernya atau prosesornya ya dalam atau komponennya ya, prosesornya tinggal mengolah aja sih. Ada rangkaian tersendiri biasanya untuk ADC ini ya. Jadi itu proses kuantisasi menentukan jumlah bit data digital berapa yang diinginkan ya. Lalu data-data itu biasanya dikirim secara serial nih ya. Jadi tidak biasanya jarang dikirim secara paralel karena 7 bit ini butuh 7 kabel kalau itu paralel. Dia biasanya diserialkan ya, dikirim satu persatu melalui satu kabel ya atau satu saluran. Ya kalau ini satu semua